Yang terhormat Bapak Kepala UPD SMP Negeri 1 Kubian, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Kubian serta staf tata usaha. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala pada hari ini kita diberi kesehatan sehingga kita dapat berkumpul dalam acara pengibasan budaya positif modul 1. Salawat serta salam juga tanda kita sanjung hadapan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, di sini izinkan saya sebagai pembawa acara untuk membacakan acara pada hari ini, yaitu 1. Pembukaan. Acara yang kedua, sambutan Kepala UPD SMP Negeri 1 Kubian. Acara yang ketiga, sambutan calon guru penggerak. Dan acara yang keempat, penutup. Acara pertama yaitu pembukaan. Mari Bapak Ibu sekalian kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu sambutan dari Kepala UPTD SMP Negeri 1 Kubian kepada Bapak Edi Haryanto. Baik, terima kasih kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadapan Ibu Guru, staf tata usaha yang kami hormati, kesempatan pagi hari ini bersama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena dari nikmat rahmat hidayahnya kita bersama-sama dapat berkumpul di sini. Pada kesempatan ini, tak lupa pula salawat dan salam mari bersama-sama kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tentunya kita nantikan sahabatnya di dunia maupun di akhirat. Bapak Ibu Guru dan staf usaha yang saya hormati, pada kesempatan hari ini kita bertemu bersama di sini dalam rangka salah satu rekan kita Ibu Susiana ini merupakan CGP, calon guru penggerak. Ibu Susi sudah menyelesaikan satu modul 1, dan salah satu tuntutannya adalah beliau harus melakukan pengimbasan kepada kita semua. Pengimbasan itu berarti salah satu indikasi bahwasanya yang bersangkutan CGP tersebut sudah paham modul 1 sehingga diminta untuk melakukan pengimbasan. Melakukan pengimbasan berarti CGP tersebut insya Allah sudah paham. Dan kepada kita yang ada di sini, tentunya kesempatan ini menjadi masukan untuk kita. Apa substansi dari fungsi sebagai CGP di modul 1? Kemudian tentunya ke depannya kita semua bisa ikut menjadi CGP. Fungsi CGP akan ada 7. Insya Allah CGP akan ada 8. Kita semua bisa ikut. Ya, CGP 8 dapat 9. 9 dapat 10. Yang penting ada dia. Agak-agak hari ini kita akan dulu seperti apa yang disampaikan oleh Bu Susi. Intinya kita tahu dulu apa sih yang disampaikan budaya positif seperti apa, kemudian kedepannya acuan untuk kita ikut memotivasi untuk bisa ikut menjadi CGP. Mungkin itu yang sudah saya sampaikan. Itu baik nantinya, dan pada diskusi pada kesempatan nanti silakan untuk menyampaikan kepada kawan-kawan apa yang sudah didapatkan sehingga kawan-kawan bisa mengatakan apa yang sudah didapatkan. Jadi yang saya sampaikan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi sambutan dari Kepala UPTD SMP Negeri 1 Kubian kepada Bapak Edi Haryanto, diucapkan terima kasih. Selanjutnya acara yang ketiga yaitu sambutan calon guru penggerak yang akan disampaikan oleh Ibu Susiana. Kepada Ibu Susiana dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan juga rekan saya di kemudian alhamdulillah Bapak Ibu, hari ini saya sudah bisa sedikit memahami tentang apa yang telah saya dapat di CGP ini. Nah, hari ini saya kumpulkan data dulu, saya minta waktunya sedikit karena saya di sini memiliki kewajiban untuk menyampaikan apa yang telah saya dapatkan. Topik utama yang akan saya bahas hari ini adalah tentang budaya positif. Nah, nanti apa saja rujukannya nanti bersama-sama mari kita pahami dan semoga dari sinilah saya dan juga Bapak Ibu nanti memiliki perubahan. Dalam arti perubahan di sini adalah perubahan pola pikir kita sebagai seorang pendidik. Dan saya juga saya ucapkan terima kasih kepada kepala sekolah yang sudah memberikan waktunya kepada saya dan mengizinkan saya untuk memberikan materi ini, dasar ini kepada teman-teman. Dan semoga ini nanti semua bermanfaat bagi kita semua. Oke, itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, menuju acara yang terakhir yaitu penutup. Mari Bapak Ibu sekalian kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah pada hari ini acara berjalan dengan lancar. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini bermanfaat untuk kita semua. Dan saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kekurangan maupun kelebihan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya kami serahkan sepenuhnya kepada calon guru penggerak yaitu Bu Susiani. Nah, ada 1, 2, 3 dan 4. Nah, 1, 2 dan 3-nya nanti akan terangkum karena setiap topik yang kami bahas dalam CGP ini mereka kontinu, ada kesimpulan dan juga ada hubungan setiap topiknya. Saya tekankan di sini Bapak Ibu, di sini juga saya masih belajar. Harapan saya kita sama-sama belajar, tapi karena menurut saya guru penggerak ini adalah ilmu baru yang harus dikembangkan dan harus ditularkan supaya harapan saya Bapak Ibu juga tergerak untuk mengikuti program ini karena begini, program ini sangat bagus sekali. Kenapa saya katakan bagus? Kita yang kadang-kadang merasa saya sudah tahu nih metode pembelajaran seperti ini, saya sudah bisa memproses seperti ini. Tapi ketika kita bareng sama teman-teman yang di CGP ini, kita merasa seperti ini adalah ilmu baru. Kadang-kadang kita menyadari, oh ternyata saya punya jadi guru masih banyak kekurangan dan lain-lain. Nah, di guru penggerak ini saya simpulkan atau saya gambarkan sedikit bagaimana prosesnya. Mungkin teman-teman banyak yang tahu, itu guru CGP itu ribet, terus waktunya itu nggak bisa, terus repot dan lain-lain. Sebenarnya semua yang kita lakukan itu tergantung dari diri kita. Kita bisa menjawab disiplin waktu atau tidak. Karena ternyata semua itu adalah kembali ke kita. Bagaimana kita memanajemen waktu kita. Contoh, di sini selama 1 minggu itu hanya 2 kali kita zoom in atau 2 atau 3 kali zoom in. Biasanya waktunya kita bisa mencari mau habis asar atau siang pukul 1. Kalau misalkan dia zoom in-nya itu 1 Indonesia, itu biasanya jam 11 atau jam 1. Itu tergantung dari fasilitator yang menentukan. Jadi itu tuh nggak setiap hari dan nggak setiap minggu. Untuk itu satu modul itu kalau untuk yang zoom in yang seluruh CGP itu hanya 1 kali. Kalau modul itu 2 minggu berarti dia hanya 1 kali. Tapi untuk kalau zoom in yang antara satu hasil itu seperti saya kan fasilitatornya dari Riau, itu saya ikuti dalam hitungan sampai 1000 kawan saya. Jadi ketika zoom saya tahu, oh dari 1000
dari TK, dari SD, dari SMP dan dari SMA. Kebetulan tahun ini TK tidak ada yang ikut. Itu yang disayangkan oleh pemerintah Kabupaten Magelang. Dan SMP itu adalah paling sedikit yang ikut. Paling banyak adalah SD. Saya amat-amat belakang, saya akan luar biasa dengan SD ya. Mereka ada antusias ikut ini. Harapan saya ayolah ikut gitu kan. Kalau misalkan ini sayang, program ini sayang kalau kita lewatkan karena banyak itu kan. Sekarang saya akan menjelaskan langsung ke materi saja yaitu tentang budaya positif. Sebelum kita menjelaskan saya menjelaskan tentang budaya positif, kalau kita berpikir budaya positif itu apa sih? Berarti kan kebiasaan yang sering kita lakukan di sekolah. Contoh nih, cium tangan, mengucap salam, senyum, sapa, itu adalah budaya positif yang harus diterapkan. Nah, kadang-kala kita lupa, kita terapkan, tapi kita tidak konsisten. Hari ini kita salaman sama anak pulang sekolah, besok sudah tidak lagi. Nah, budaya inilah yang harus kita terapkan. Kita ayo bersama-sama supaya apa? Supaya berkelanjutan. Dan harapannya budaya itu nanti mereka terapkan di sekolah dan juga sama anak-anak diterapkan di rumah. Jadi ada harapan di situ. Nah, pada budaya positif yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Nah, di sini saya rangkum jadi 4. Nah, di sini adalah perubahan paradigma belajar ini mengait dengan modul 1.1 yaitu perubahan paradigma belajar menuju pada filosofi Ki Hajar Dewantara. Ingat kita ada menteri pendidikan utama di Indonesia adalah Ki Hajar Dewantara yang telah saya pelajari dan saya rangkum bahwa guru itu harus menuntun. Artinya menuntun itu yaitu menuntut segala kebutuhan anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun masyarakat. Jadi kita nih guru itu hanya menuntun, ya. Contoh kalau misalkan yang kedua, guru itu menghambat pada murid. Nah, yaitu pendidikan haruslah berpihak pada murid sesuai dengan minat dan bakat kemampuan anak. Kita nggak bisa anak nggak suka matematika, kita paksa harus bisa matematika. Itu jangan, ya seperti itu. Kalau dia memang hobinya di IPS atau di IPA, sudah kita tuntut kita arahkan ke sana. Ya kan, nggak harus setiap anak itu 11 mapel harus menguasai semuanya. Itu yang dimaksud dengan menghambat. Terus guru itu ibarat petani, yaitu merawat tumbuhan supaya subur, menegakkannya harus tegak, merawat supaya tanaman tumbuh subur. Nah, pembelajaran juga harus berpusat pada murid, bukan lagi guru menjadi bahan utama dan platform pembelajaran. Nah, yang di sini yang kadang kita lupa bahwa anak itu di kelas apa yang kita omongkan ditulis. Terus habis itu udah jelas sudah anak suruh ini. Harusnya sekarang dibalik, anak disuruh mencari, ya kan? Nah seperti itu. Makanya yang dikatakan berpusat pada murid, jadi guru adalah mentor saja. Nah seperti itu. Terus yang disebut guru ibarat petani itu maksudnya begini, tumbuhan. Jadi siswa itu dianggap tanaman. Sekolah ini adalah lahan, dan kita adalah petaninya. Mau bagus tumbuhan itu kan segala petaninya. Coba contoh misalkan kita nanam padi supaya hasilnya bagus, berarti kan kita bagaimana supaya lahannya kita olah. Terus tumbuhan padi itu biasanya kita harus matun. Nah, supaya padi itu jadi bagus itu bagaimana? Sama seperti itu. Terus kalau misalkan bibitnya di rumah sudah jelek, nanti hasilnya jelek. Setidaknya dia itu bisa tumbuh sama dengan teman yang lainnya. Terus bagaimana dengan kalau ada hama? Maksudnya di sini hama adalah anak-anak yang kira-kira dia melakukan penyimpangan dari kedisiplinan. Nah, seperti itu ya harus kita olah. Terus kalau misalkan memang sudah nggak bisa ya kita kembalikan ke orang tua, tidak apa-apa. Tapi kan biasanya kalau anak-anak itu selama masih bisa kita olah, kita perbaiki. Nah itulah yang disebut dengan menuntun. Lain yang mendapatkan kepatuhan, kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Dalam arti begini, kadang-kadang kan anak-anak kita atau kita sendiri baru ditegur, mereka baru masukkan bajunya. Terus apa
di sini disiplin positif di sini adalah kita boleh mengingatkan anak, tetapi tidak boleh dengan kekerasan. Jadi kalau kita kan di sini contoh deh, kita kalau sudah kebiasaan bangun pagi, kalau saya harus bangun pagi nih, tanpa orang menyuruh kita bangun pagi, kita otomatis sudah bangun pagi kan? Itu yang disebut dengan sudah disiplin. Dan harapannya itu siswa kita juga memiliki sifat itu. Tetapi kalau memang itu belum bisa dibiasakan, berarti harus ada apa di sini, yaitu wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita yang mendisiplinkan anak itu supaya anak itu memiliki kebiasaan disiplin itu. Next, kan? Utamanya harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan hal lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal. Karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Dengan kata lain, seseorang yang disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi disiplin bukan esensi. Jadi kita sebagai pendidik memiliki kewajiban bagaimana menciptakan anak-anak itu memiliki kedisiplinan dari diri dia sendiri, bukan dari aturan. Terus yang disebut dengan kebajikan universal ini adalah bahasa-bahasa bijak yang bisa mereka lakukan. Contoh seperti tanggung jawab. Nah, itu disebut dengan kebajikan universal. Next, baikkan. Nah, ada 3 motivasi perilaku manusia. Ini saya ambil dari Diana Olsen, yaitu anak-anak biasanya atau kita melakukan disiplin itu ada motivasinya. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Karena takut dihukum, baju harus dimasukkan. Nah, berarti kan dia untuk menghindari saja. Yang kedua, untuk mendapat imbalan atau penghargaan. Contoh, kalau kamu nanti mendapat nilai 100, maka nanti kamu dapat bintang 5. Satu minggu kamu dapat bintang 5 terus, maka nanti ada reward yang akan diberikan. Ini adalah menjadi motivasi, ya. Terus yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Ada yang kadang kita atau murid kita melakukan tanggung jawab mengerjakan PR karena ini adalah kewajiban saya. Tapi sepertinya hanya 2% atau 5% anak kita yang seperti itu, ya kan? Nah, inilah PR kita. Yang ketiga inilah bagaimana kita menciptakan anak-anak itu memiliki rasa disiplin karena dia itu menghargai diri sendiri, bukan karena penghargaan, bukan karena hukuman. Ini PR-nya. Jadi penekanannya adalah di sini. Next, ya. Nah, terus kebutuhan dasar. Setiap tindakan murid dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, ini ada 5 kebutuhan dasar anak yang setiap orang itu atau ini udah gen, udah bawaan. Yaitu apa? Kebutuhan untuk bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, kebebasan dan kekuasaan. Nah, apa itu kebutuhan bertahan hidup? Yaitu kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, makan, dan makan. Contoh begini, kalau diterapkan ke anak kita yang suka malak, anak kita ada yang bawa makan, dia minta misalkan makannya katanya di rumah nggak sarapan. Itu kan kebutuhan untuk mempertahankan diri mereka. Karena apa kebutuhan itu dari rumah tidak terpenuhi. Dia ke sekolah tidak kenyang atau dia ke sekolah tidak diberi uang, sehingga bagaimana caranya kalau saya lapar, saya butuh, saya bisa makan. Nah, karena kebutuhan ini. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima.
eh, eh, koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Contoh di sini ada siswa kita di 82, itu ada yang selalu memberi perhatian dengan guru ya misalkan. Nah, itu karena apa? Kebutuhan kasih sayang mereka di rumah tidak terpenuhi, sehingga mereka kadang cari masalah dengan guru, cari masalah dengan kawannya, atau dia pengen gabung sama kawannya, tapi dia nggak bisa nih sama kawannya ini. Jadi dia bikin masalah biar dia menjadi perhatian. Nah, ini adalah salah satunya karena apa? Kurang kasih sayang. Ya, kurang kasih sayang di dalam keluarganya juga memicu anak itu memiliki tingkat disiplinnya juga kurang. Next item. Nah, yang ketiga, kebutuhan penguasaan atau pengakuan atau atas kemampuannya. Contoh, dia itu merasa saya bisa memimpin. Nah, dia untuk membuktikan itu kadang-kadang dia sok jagoan. Terus di kelas itu gimana caranya supaya dia teriak-teriak, diam, gini dan lain-lain. Nah, itu adalah dia pengen diakui. Atau misalkan dia selalu mendapatkan nilai bagus misalkan kan. Terus kita biasa aja, kita kadang-kadang nggak kasih harga dua, kamu bagusnya belajarnya tambah rajin, nilai kamu tambah ini. Nah, kadang dia bikin pulang. Nah, kebutuhan inilah yang kadang mereka tidak dapatkan, sehingga mereka tuh keluar dari rasa disiplin yang harus mereka terapkan di sekolahnya atau di tempat mereka belajar, termasuk kedisiplinan dengan kita sebagai guru. Lanjut. Nah, kebebasan, kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan yang mampu mengendalikan arah hidup seorang anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi, menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Ini kalau dalam sekolah kita atau dalam belajar kita, contohnya begini. Metode belajar IPS yang saya hanya menjelaskan akhirnya anak belajar sendiri, gini atau yang lainnya. Karena dia merasa bosan, saya nggak suka loh cara belajar seperti itu. Saya pengennya saya bergerak, bisa ngobrol di sini, bisa ngobrol di sini, tapi sambil belajar. Nah, itu juga salah satunya kenapa kadang-kadang kita menjelaskan anak sibuk sendiri, kita menjelaskan dia ini sendiri. Karena apa? Kebebasannya atau kebutuhan dia akan pilihan dia itu tidak ada. Jadi dia bosan. Kalau misalkan saya sama gitu ya, saya sama terus tanpa ada interaksi dengan kawannya, ketika belajarnya itu hanya monoton, saya menjelaskan dia menulis, anak hanya tahan 5, paling cuma 5 menit sampai 7 menit. Sebenarnya kabur. Kenapa? Mereka butuh ekspresi dan kebebasan. Dan itulah yang kadang kita kurang. Selanjutnya yaitu kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Nah, yang ini kadang kita lupa, kita menyelipkan ice breaking. Kalau kita dari awal belajar, terus bikin kelompok, terus tidak ada ice breaking, terus tidak ada timbal balik, anak juga akan bosan. Nah, ini yang kadang kita lupakan. Bukan mungkin saya suka lupa gitu kan. Dan saya memang baru menyadari ketika ikut CGP ini. Saya kok lupa ya, nggak pernah kasih FDP itu bisa dilakukan di awal pertemuan pembelajaran, waktu awal pertemuan kita mengajar boleh. Itu FDP kita sisipkan ketika kita membuat kelompok bisa, atau ketika anak sudah mulai mau hampir selesai, atau ketika anak sudah mulai dalam pelajaran fisik nggak apa-apa. Jadi untuk mengusir kejenuhan mereka. Nah, karena anak juga butuh kesenangan, butuh relaksasi supaya mereka itu merasa belajar itu menyenangkan ya, bukan hanya belajar saja gitu. Jadi kalau misalkan kenapa kemarin pandangan saya harus mengubah warna cat dinding, karena menurut saya dan menunjukkan ekspresi mereka dan mereka memiliki rasa saling memiliki. Satu yang kedua, biar mereka tuh betah dulu. Kita bikin nyaman kelas mereka dulu. Kalau misalkan sudah nyaman, kita juga saya mencoba untuk cara mengajarnya juga berubah supaya mereka tambah nyaman
disiplinnya tinggi, motivasinya tinggi, ketika mereka keluar di dalam ke masyarakat, mereka budaya positif yang di sekolahan itu dibawa ke masyarakat, dikembangkan di situ, itu kita baru berhasil. Makanya kalau misalkan siswa kita setelah SMA, SMP keluar, dia lebih arogan, lebih gak menghargai guru, menurut saya kita nggak berhasil. Tapi ketika mereka keluar lebih sopan santun, lebih rapi, terus lebih bijaksana, itu kita anggap saya berhasil itu. Karena apa? Saya bukan hanya mendidik, memberikan ilmu pelajaran, tapi saya juga bisa mendidik akhlak. Oke, selanjutnya dari runtutan tadi itu di sini ada namanya posisi kontrol restitusi. Nah, ini kemarin yang sudah saya lakukan dengan Monica, tapi menurut saya penerapannya itu belum terlalu pasif karena saya juga masih menghafal. Karena di sini ada tahap-tahapannya. Tapi harapan saya di sini mari kita belajar supaya nanti ketika kita kembali lagi ke murid, kita sudah tahu seperti apa sih yang harus saya lakukan menjadi guru yang bisa menjadi contoh. Guru itu kalau bahasa Jawanya kan dibuku dan ditiru ya. Dibuku perkataannya, balik apa yang kita katakan itu didengarkan, ditiru itu tingkat laku kita itu bisa menjadi ditiru mereka. Jadi kalau misalkan ada istilah guru kencing berdiri, mulai kencing berlari, ya itu mungkin falsafahnya dari situ. Nah itu. Diana Dawson dalam bukunya Restitution School Discipline pada tahun 98 berarti sudah 20 tahun lebih mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas kita selama ini. Apakah telah efektif, apakah berpusat memerdekakan dan memandirikan murid, bagaimana dan mengapa. Melalui serangkaian riset dan bersandar pada teori kontrol dari William Dresser, Dawson berkesimpulan pada 5 posisi kontrol yang harus diterapkan. Next. Oke, di sini 5 posisi itu yang pertama pendukung, yaitu seseorang pendukung bisa menggunakan dukungan fisik maupun verbal. Verbal itu kamu bodoh, kamu tuh dikasih tahu nggak ngerti-ngerti. Ini harus begini, nah ini sebenarnya malah penyakit ya. Nah, di sini nih, penghukum pasti menggunakan nadanya tinggi, bahasa kuku, mata melotot, dan jari tertunjuk-tunjuk. Nah, dan menghardik, terlambat pagi, pasti terlambat pagi, kalau datang terlambat, itu kan sudah penghukum itu. Kapan bisa datang ke kamu? Seperti itu. Terus, sekarang tanyakan pada diri kita, bagaimana sih perasaan kalau misalkan nih saya terapkan teman-teman saya ada terlambat terus saya mau ini pasti perasaan kita juga kan terluka. Bagaimana juga kalau kita terapkan dengan murid, hasilnya apa? Kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk murid tersebut akan mencoret-coret bukunya dan meja tulisnya. Lebih buruk lagi setelah sekolah murid melihat motor atau mobil kita ya itu dia akan membawa kendaraan kita atau merusak motor kita. Kenapa? Dia pengen rasa kesalnya tadi kita dimarahi itu tertuang. Nah, seperti itu adalah hasil dari penghukum. Yang kedua adalah membuat merasa bersalah. Contohnya di sini nih, ibu sangat kecewa sekali sama kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu terus di sini membuat rasa bersalah, nadanya biasanya mengelas gini, kok kamu ini nggak bisa sih jadi kebanggaan ibu. Itu adalah rasa biar anak itu merasa bersalah seperti itu. Itu juga adalah posisi itu sebenarnya salah. Karena apa? Murid akan merasa bersalah karena mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup lagi membahagiakan orang lain. Kadang-kala seperti ini lebih berbahaya dan sikap penghukum dari sikap penghukum. Karena emosi yang tertanam rapat di dalam. Jadi anak itu akhirnya nggak pede, ya kan? Terus anak itu motivasinya kurang, karena dia merasa gagal. Saya gagal menjadi anak yang baik.
teman. Nah, ini juga sering sih saya juga pernah sok akrab, sok hangat, ya kan. Terus kita tuh dekat-dekat dengan siswa gitu kan. Hasilnya apa? Dia senang dengan guru itu karena dia merasa guru itu bapak itu merasa nyaman, dia bisa teman, bisa seperti ini. Ya. Tapi apa? Ketika nanti ketemu guru yang lainnya, dia anggap enggak lah, saya senang sama ibu itu, saya nggak senang sama bapak atau ibu ini. Seperti itu kalau misalkan posisi kita teman, yaitu apa? Murid akan merasa senang dan akan dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja sisi negatifnya, murid menjadi bergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut. Misalkan itu. Jadi kalau misalkan nih di sini nih, adik, ayolah, bagaimana sih kamu kemarin kamu sudah janji sama bapak bukan? Misalkan si A, kamu kemarin janji sama ibu, katanya kamu mau seperti ini. ABC kita jelaskan. Tapi kamu seperti itu lagi. Apa kamu berubah? Atau bagaimana? Tapi kita sudah senyum-senyum gitu kan. Terus akhirnya apa? Dia sama kita enak gitu kan. Tapi dengan yang lainnya ketika nanti si A, si B, guru ABC ini memberi nasihat lagi, dia dapat sama ibu dan dia sama ibu beres. Ini sifatnya juga salah. Ayo, yang keempat adalah pemantau. Nah, pemantau. Ini biasanya gini. Ini juga masih saya lakukan. Jadi dari pembuku sampai yang kelima itu, yang kelima mungkin belum pernah saya lakukan. Itu udah saya lakukan semua. Tapi ternyata setelah saya review lagi, memang kurang baik gitu kan. Memang kurang baik. Nah, yang keempat ini adalah pemantau. Contoh nih, misalkan Kak Irfan di depan gerbang. Belajar berapa ini? Kalau enggak, oh itu sepatunya ini, ngomong dulu itu sepatunya tadi si A itu ini, kalau ditindaki, memantau. Terus ada lagi pemantau begini, misalkan contoh nih pelajaran PJOK nggak bawa kaos, ya udah, tapi nanti kamu nggak usah istirahat, kamu kerjakan. Itu pemantau. Dia nggak menghukum, dia nggak marah, dia nggak membuat anak itu menjadi merasa bersalah, tapi ada konsekuensinya kan, dia kasih konsekuensi. Saya nggak mungkin kamu, tapi silakan nanti istirahat, jangan jajan, kamu di kelas saja. Nah, seperti itu. Ya kalau atau misalnya karena kamu nggak pakai baju yang sesuai dengan hari, ya udah nggak usah pelajaran bapak misalkan begitu. Nah itu adalah pemantau, dia nggak marah, dia tidak mendukung, cuma kan anak itu hasilnya apa? Dia merasa malu, terus dia juga apa ya membuat masalah itu jadi proses seperti ini ya. Itu juga kurang pas, pemantau juga kurang pas. Next. Ya, ini yang terakhir adalah manajer. Posisi terakhir adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, itu adalah bagaimana caranya masalah itu bisa selesai, tetapi antara guru dan murid ada komunikasinya. Seperti itu. Ya kan, makanya kemarin saya di kelas itu membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Itu ada bertanggung jawab, kedisiplinan, terus ada lagi salah satunya adalah sopan santun. Harapan saya apa? Ketika anak itu berbuat kesalahan, kita itu bisa mengingatkan kembali. Terus anak itu bisa memahaminya. Bagaimana sih manajer ini berjalan? Yaitu tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukan memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Bisa jadi dalam praktek penerapan disiplin sehari-hari kita akan kembali ke posisi teman atau pemantau karena murid yang ditangani belum siap diajak. Bisa jadi dalam praktek penerapannya disiplin sehari-hari kita akan kembali ke posisi teman. Sebelum siap diajak, berdiskusi atau diundang melakukan restitusi. Jadi kalau restitusi itu ngobrol berdua, ya
kita mencari jalan buat sama-sama dengan cara anak itu sadar akan kesalahannya seperti itu. Terus dia mau memperbaiki, bertanggung jawab, dan keyakinan kelas yang sudah dia buat itu dia bisa menerapkannya di dalam diri sendiri. Ya, ini adalah manajer, yaitu contohnya atau biasanya dia dengan nada suara tulus, bahasa tubuhnya tidak kaku dan mendekati murid. Contoh, guru, adik, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Jadi kan kita anak itu membuat masalah, tapi mereka bisa menemukan solusinya sendiri. Tapi tetap kita tunggu. Saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang saya kerjakan, contohnya tuh. Terus baik itu bisa dilakukan. Apakah bisa akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya balik ke kamu untuk memperbaiki diri. Bagaimana perasaan murid di sekolah seperti itu? Ya, kalau misalkan sekarang kita terapkan di sekolah kita, kayaknya siswa mereka kaget dengan kondisi seperti ini. Tetapi harapan saya kita pelan-pelan merubah pola pikir kita dengan harapan kita bisa menuntut murid kita, mereka merdeka menentukan pilihannya, tapi tetap kita menuntut mereka supaya kalau misalkan belok jangan terlalu belok, mereka lurus pada arahnya. Nah, pada posisi manajer maka seorang guru sebaiknya lurus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi nunjuk-nunjuk ke murid. Nah itu. Terus atau berkaca pinggang atau bersikap seolah-olah menyesal atau sedih sekali akan membuat murid ataupun bersendagurau menempatkan diri sebagai teman murid. Jadi kesimpulannya dari 5 posisi itu semua bisa dilakukan, tapi semua ada dampaknya. Nah, tapi di manajer ini dilihat dampaknya itu sangat minim sekali kalau misalkan diterapkan benar-benar, yaitu fokus pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan suatu perlu terjadi bila guru mengambil posisi pemantau. Guru akan melihat konsekuensinya dan apapun peraturannya. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya dengan bimbingan. Nah, ini kemarin membutuhkan keyakinan kelas atau sekolah. Jadi keyakinan sekolah itu saya merujuknya lagi pada visi dan misi kita. Visi kita atau cita-cita di sekolah kita itu kan sudah ada, tergantung atau kita kembangkan saja. Kalau kemarin saya tambah ada profil pelajar Pancasila akan mengacu ke kemerdekaan mengajar. Nah, membutuhkan keyakinan kelas, ya, atau keyakinan sekolah. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kalau peraturan kelas atau sekolah itu kan masih lebih konkret, lebih panjang, tapi ini abstrak saja. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Ya, meyakinkan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua orang. Saya yang membuat, cuman dalam berjalannya kalau saya lakukan sendiri kayaknya saya ini belum mampu, karena memang dalam mengajar juga saya sekarang tahapnya masih memperbaiki dan belajar. Harapan saya nanti kita bersama-sama dengan pemahaman konsep ini kita bisa bersama-sama memperbaiki, dan apa yang sudah kita lakukan di sekolah ini yang positif itu terus kita kembangkan. Terus keyakinan sekolah sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Keluarga itu sebenarnya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas, kegiatan curah pendapat, dan bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, inilah yang dulu saya lakukan, bersedia mengambil kembali keyakinan kelas.
Kalau misalkan kemarin saya sudah membuat, anak-anak saya suruh bagi kelompok, terus mereka juga tulis sudah, tempel sudah, tapi meninjau kembali yang kelas dari waktu ke waktu belum, karena saya lihat anak-anak kita itu cenderung hanya bisa berkata, menulis, tempel, tapi tidak dikerjakan atau dilaksanakan. Oke, ini adalah contoh keyakinan kelas yang saya ambil pada modul, yaitu keyakinan kelas adalah sesuatu yang diyakini bersama, yang berasal dari penyatuan pikiran dari siswa-siswa kita, ya kan, untuk menjadi nilai-nilai kebaikan untuk diturunkan di kelas-kelas. Ini contoh keyakinan kelas 1. Setiap anggota kelas perlu belajar. Jadi maknanya positif. Setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Ini adalah salah satu atau contoh keyakinan kelas. Nah, ini yang selanjutnya selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri yang terbaik. Jadi kalimatnya harus positif. Dan ini memang harus ditempel di kelas masing-masing supaya setiap walaupun kelas berbeda-beda mereka paham. Oh, saya harus menghargai ini. Bagaimana menghargai? Kalau menghargai kan bukan hanya menghargai guru, menghargai teman juga bisa tanggung jawab. Oh, saya harus tanggung jawab terhadap kelas saya ini, bagaimana supaya kelas saya tetap nyaman. Tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan guru. Nah, itu adalah salah satu contoh dari tanggung jawab. Jadi maknanya jangan pendek saja, cuma mencakup keseluruhan. Nah, cakupan keseluruhan itu yang harus kita jelaskan kepada guru-guru kita. Nah, ini adalah segitiga restitusi tadi, ya. Dan ini berkenaan dengan jam bosan yang kelima tentang posisi kita sebagai manajer. Tidak, bukan menghukum, bukan juga memantau, apalagi sebagai teman. Yaitu yang pertama bagaimana menstabilkan identitas. Terus yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Terus menanyakan keyakinan. Nah, inilah apa fungsi tadi dibikin keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, karena nanti berdampak pada segitiga restitusi ini, bagaimana kita menangani anak-anak kita yang dia kurang disiplin. Ya, segitiga restitusi itu segitiga restitusi merupakan proses untuk menciptakan kondisi bagi murid yang memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Yaitu langkah-langkahnya menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Oke, menstabilkan identitas atau stabilis the identity. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses, anak yang melanggar peraturan karena sedang marah, ya, dia atau anak yang merasa saya kok bisa gagal ya, gitu kan. Terus dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada kalau kita ada benturan kalau kita mengkritik, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal, ya kan? Nah, bagaimana caranya atau kalimat-kalimat pada menstabilkan identitas yang pertama tadi? Contoh nih, misalkan kemarin ada yang berantem, ya kan? Nah, ini ada contoh-contohnya. Jadi kita kadang kalau kita berantem, anak berantem, kita kasih masukan, pasti dia malah berontak. Gak mau bu, pokoknya saya harus begini-begini. Dia pengen membetulkan apa yang akan dia lakukan itu betul gitu. Bagaimana kita stabilkan dulu identitasnya? Contoh, berbuat salah itu tidak apa-apa, atau tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah kok merasa melakukan kesalahan seperti itu. Jadi dia merasa kayak menenangkan dulu gitu supaya anak ini seperti ini ya gitu. Terus bisa juga anak itu duduk terus kita bilang saya tuh tidak, misalkan berantem 2 orang, saya di sini, ibu di sini tidak tertarik
mencari siapa yang salah. Tetapi kalian ibu dulu kan di sini, ibu ingin kalian itu punya solusi untuk permasalahan yang akan kalian lakukan. Nah, itu adalah salah satu contoh menstabilkan identitas. Jadi nggak semata-mata harus langsung kita marah, langsung kita hujat, tidak. Nah, itu adalah yang pertama dari sisi pertama menstabilkan identitas. Terus kamu berhak merasa begitu, misalkan dia berantem tapi karena berantemnya dia merasa dijajah harga dirinya, misalkan kita bisa mengatakan begini, kamu berhak merasa begitu, kamu gak apa-apa kok ngomong kayak gitu. Cuma itu supaya dia tenang dulu, menenangkan, menstabilkan dulu. Nah, ya kalau kita mengatakan kalimat-kalimat di atas akan sangat sulit, bahkan hampir tidak mungkin buat anak untuk tetap membangkang pada guru yang bertugas mengawasi anak-anak. Jadi Bapak Ibu, kalau misalkan kebiasaan kita kalau ada murid yang bermasalah kita langsung serahkan ke siswa atau ke BK, sekarang bagaimana kita menjadi seorang guru yang bertanggung jawab keseluruhannya. Jadi kita juga memiliki tanggung jawab merubah anak supaya yang dia dulu tidak disiplin menjadi disiplin. Jadi tanggung jawab kita sama. Mungkin kalau udah kebangetan sekali baru kita gabung dengan guru BK. Tapi kalau guru BK Walaswa kita tuh mendampingi. Karena masalah itu adalah berasal dengan kita. Ya kan, misalkan nih nggak mengerjakan tugas IPS misalnya, ini sudah 3-4 kali yang mengerjakan. Saya udah yuk, ini urusin anak ini gini, itu nggak bisa. Harus, saya harus konsultasi dulu dengan guru BK. Di situ kita menyelesaikan bersama-sama. Jadi apa? Dia bukan hanya mengguru dia bisa jadi ketika saya datang ke guru BK dia hanya menghargai guru BK, tapi dia tidak menghargai saya sebagai guru mata pelajaran. Tapi kan dia kembali ke mata pelajaran saya, ya dia hanya sekedar menghargai saja kan. Oke, next. Pertama tadi menstabilkan identitas. Selanjutnya yaitu validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita lakukan dengan suatu tujuan yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar yang di mana nih? Ya. Nah, itu maka menurut teori kontrol semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud dan tujuan tertentu. Seorang guru yang memahami teori kontrol posisi akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang menarik tujuan dari setiap tindakan. Kita mungkin tidak suka sikap seorang anak yang terus-menerus merengek, tapi bila sikap itu mendapat perhatian kita, maka itu telah memenuhi kebutuhan anak tersebut. Kalimat-kalimat di bawah ini mungkin terdengar asing bagi guru, namun bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi akan memvalidasi kebutuhan mereka. Terus nih, contohnya nih, padahal kamu bisa loh melakukan hal yang lebih buruk daripada ini ya. Contoh kemarin tarik, bisa ada contoh kali ini. Karena kemarin ini untuk memvalidasi tindakan. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Jadi tadi setelah kita sampaikan, kamu berhak kok kamu berbuat seperti itu. Kalau misalkan ibu, jadi kamu mungkin akan berbuat seperti itu. Iya bu, gini-gini pasti jangan ini. Dia stabil berkata tenang, kita baru terus kita validasi atau kita valid gimana sih perasaan dia, atau di sini ada kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah menjadi sesuatu yang penting buatku. Kemarin itu karena apa sih dia diminta duit kan, ibaratnya kan. Nah, ini bisa kita lakukan ini. Nah, ini supaya apa? Supaya kita lebih membuat anak ini lagi berbicara. Apa sih kemauan dia itu mau apa gitu. Nah, next. Nah, biasanya guru menyuruh anak menghentikan sikap yang tidak baik. Nah, tapi teori kontrol menyatakan bahwa kesalahan itu tidak manjur. Mungkin tidak akan guru dengan memvalidasi sikap yang tidak baik seperti bertentangan dengan aturan yang ada. Namun sebetulnya tujuannya untuk menunjukkan bahwa guru memahami alasan dibalik tindakan murid. Restitusi tidak menyarankan guru bicara ke murid bahwa melanggar aturan adalah sikap yang baik, tapi dalam restitusi
memahami alasannya dan paham bahwa setiap orang pasti akan melakukan hal yang terbaik di waktu tertentu, ya kan? Termasuk kalau misalkan siswa kita di harga dirinya merasa jatuh, nah dia kan merasa saya berhak mempertahankan dengan cara apa, yaitu dia berantem lah, dia marah-marah, seperti itu. Tetapi bukan berarti kita loh ya nggak apa-apa, bukan, tapi bagaimana kita bisa menuntut siswa itu pada tempatnya. Nah itu sebuah pelanggaran aturan seringkali memenuhi kebutuhan anak akan penguasaan atau power, walaupun seringkali bertabrakan dengan kebutuhan yang lain, yaitu kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima dan yang lainnya. Kalau kita tidak memahami alasannya, melakukan sesuatu, maka dia akan merasa dipahami. Nah, para guru yang telah menerapkan strategi ini mengatakan bahwa anak-anak yang tadinya tidak terjangkau menjadi lebih terbuka pada mereka. Strategi ini menguntungkan bagi murid dan guru karena guru akan berada dalam posisi siswa dan karena itu akan memiliki perspektif yang berbeda. Nah ini yang ketiga tadi itu setelah memvalidasi, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Identitas sukses telah tercapai. Langkah satu, kalau misalkan langkah satu tadi sudah sukses dan tinggal laku dari yang salah telah divalidasi, dia sudah mulai tenang, dia mulai menjelaskan, iya Bu, tadi saya melakukan seperti ini karena saya begini, dia sudah melakukan itu. Nah, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya atau berbeda menjadi orang yang dia inginkan. Nah, di sini jadi ini menanyakan keyakinan, ya. Jadi kalau yang pertama kedua tadi itu belum berhasil, ya kita bagaimana caranya identitas itu, ya, identifikasi terus validasi itu harus berhasil dulu, baru kita bisa ke yang ketiga, sisi ketiga. Nah, di sini contohnya apa yang kamu percaya, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati, atau mungkin kalau misalkan ini peraturan, ya, kalau kita kan namanya masih peraturan, tapi kalau peraturan itu nanti jadinya hukuman, makanya sekarang diganti dengan keyakinan. Nah, terus kalau misalkan dia membuat masalah di kelas, coba itu apa, kita bayangkan bagaimana kawasan hidup seperti apa sih? Bisa jadi seperti itu, ya. Penting untuk menanyakan ke anak kehidupan seperti apa nantinya akan mereka inginkan. Apakah kamu menjadi orang yang sukses, bertanggung jawab, atau bisa dipercaya? Kebanyakan anak akan mengatakan iya, tapi mereka tidak tahu bagaimana cara menjadi orang seperti itu. Nah, guru dapat membantu dengan bertanya seperti apa jika mereka menjadi orang seperti itu. Ketika anak sudah mendapat gambaran yang jelas tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, guru dapat membantu anak-anak fokus pada gambaran tersebut. Nah itu. Nah, kenapa segitiga restitusi ini digunakan dalam guru pembela? Salah satunya adalah itu. Jadi kalau tadi itu posisi kontrol yang menghukum, terus bertindak sebagai teman atau memantau, dinyatakan tempat itu kurang cocok, tapi bisa dilakukan, tetapi lebih kalau bisa kita ke manajer. Nah, dengan kalau ketika ada siswa yang dia kurang disiplin atau melanggar kedisiplinan, kita bisa panggil dia dan kita bisa berdiskusi. Nah, diterapkanlah segitiga restitusi. Dari sampai awal sampai materi ini, bagaimana penerapannya? Jujur saya sekolah ini belum saya terapkan. Dalam arti sudah saya terapkan tapi belum maksimal. Mungkin ada faktor dari saya, atau saya kadang bingung harus mulai dari mana. Disinilah saya butuh dukungan dari Bapak Ibu supaya kita bisa bersama-sama. Next. Oke, restitusi sebuah cara menanamkan disiplin yang positif pada murid. Oke, di sini restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesehatan, kesalahan mereka sehingga bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi
restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif yang memulihkan dirinya setelah berbuat masalah. Penekanannya bukanlah pada bagian perilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Sebelumnya, kita telah belajar tentang teori kontrol bahwa pada dasarnya kita memiliki motivasi unik. Jadi restitusi itu bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Restitusi itu memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran bukan paksaan, terus menuntut untuk melihat ke dalam diri dan mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kalau kita mau mengatakan restitusi ini, kita harus paham dulu 5 dasar tadi. Anak ini berbuat seperti ini, melanggar kedisiplinan ini karena apa? Apakah dia mempertahankan diri supaya makan dia suka ngeblend misalnya? Apakah di rumah dia kurang kasih sayang sehingga dia mencari kasih sayang di guru atau dengan temannya karena dia sama kakaknya dia lupa nggak mendapatkan dia sama kakak tingkatnya campur-campur misalnya. Terus apakah dia itu di rumah apa yang dia tidak merasa tidak diinginkan atau dia butuh ini loh saya penghargaan seperti saya bisa seperti ini, tapi orang sekelilingnya itu tidak bisa melihat itu, tidak bisa menghargai, makanya dia melakukan kesalahannya dan lain-lain. Next. Nah, restitusi diri adalah cara yang paling baik mengevaluasi diri sendiri bukan orang lain. Dan ini fokus pada karakter bukan tindakan. Dan restitusi itu menguatkan fokus pada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Karena biasanya waktu kamu udah kamu beresin WC, kamu nyapu, kadang-kadang anak kita kalau balik kelasnya malu atau lain-lain. Ya, itu tadi gambaran modul 1.4 yang sudah saya rangkum. Oke, besok kita akan melakukan konsep ini bersama-sama. Itu harapan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.